Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huria Huwaida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di mata kuliah Penelitian Kuantitatif. Jadi, dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yaitu yang pertama ada pengertian. Jadi penelitian yang menggunakan pengukuran perhitungan, rumus dan kepastian data numerik dalam perencanaan, proses membangun hipotesis, teknik analisis data, dan menarik kesimpulan dengan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data angka sebagai alat menganalisis data. Dapat disimpulkan, penelitian kuantitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka dan ilmu pasti untuk menjawab hipotesis penelitian. Lalu yang kedua ada karakteristik dari penelitian kuantitatif ini juga memiliki karakteristik berupa angka-angka di dalam bentuk tabel atau grafik menggunakan hipotesis dan instrumen penelitian dapat diuji secara statistik. Secara lebih spesifik, karakteristik ini diungkapkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Karakteristik penelitian kuantitatif ini adalah kejelasan unsur seperti tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data, langkah penelitian, terencana, dan tersusun adanya hipotesis, desain, data memungkinkan untuk diwakilkan. Dan pelaksanaan analisis data. Setelah data terkumpul, penelitian kuantitatif ini dari awal dilakukan secara sistematis dan tersusun. Data berupa angka-angka pasti pengambilan data dengan instrumen dan menekankan pada analisis data secara statistik. Setiap data dijabarkan dengan angka-angka statistik yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Lalu ada yang ketiga adalah masalah dan rumusan masalah. Penelitian kuantitatif, masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai, dan kesenjangan antara teori dengan fakta di lapangan. Masalah pada penelitian kuantitatif harus memenuhi karakteristik tertentu seperti aktual, menarik, bermanfaat, dan berdampak solutif dan orisinal. Dan masalah penelitian merupakan langkah awal untuk memberikan solusi terhadap permasalahan. Maka, permasalahan perlu dirumuskan dengan jelas, terukur, dan mampu dipecahkan. Untuk rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif harus memenuhi syarat-syarat seperti singkat dan bermakna, kalimat tanyanya jelas dan konkret, dirumuskan secara spesifik, dan dibatasi sesuai variabel penelitian. Lalu, yang keempat, ada variabel penelitian. Istilah ini berbeda dengan penelitian kualitatif yang disebut sebagai fokus permasalahan. Untuk variabel penelitian adalah fokus perhatian yang memiliki nilai tertentu yang dapat mempengaruhi peristiwa tertentu. Berikut, ini ada beberapa macam variabel dalam penelitian. Di PPT saya ada variabel independen, yaitu variabel bebas. Ini mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel yang terikat. Lalu ada variabel terikat yang dependen, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu ada moderator, ini variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini juga sebagai variabel independen kedua. Lalu ada variabel control, yaitu variabel yang dikendalikan sebagai hubungan variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Lalu ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah dalam suatu penelitian kuantitatif. Dan juga hipotesis ini didefinisikan sebagai proposisi atau dugaan yang belum terbukti yang secara tentatif menerangkan fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang memungkinkan
terhadap suatu pertanyaan dapat disimpulkan. Hipotesis ini juga sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu populasi dan pertanyaan yang dibuktikan dengan adanya kebenaran melalui penelitian ilmiah. Hipotesis penelitian kuantitatif juga dibedakan menjadi 3 macam. Ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berkaitan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Lalu ada hipotesis komparatif, yaitu berkaitan dengan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif di mana variabel ini sama seperti populasi atau sampelnya yang berbeda. Dan ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini berkaitan dengan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yang menekankan antara dua variabel atau lebih. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi ini berkaitan dengan objek atau subjek dan jumlah keseluruhan dalam suatu penelitian berupa orang, benda, peristiwa, dan institusi. Dalam penelitian kuantitatif, populasi ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Populasi adalah wilayah dari generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Definisi lain ini mengungkapkan populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda alam lain dan keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek, maka sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel adalah akurasi dan presisi. Untuk akurasi itu artinya sampel semakin akurat apabila semakin sedikit terjadi kekeliruan. Presisi itu mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi dengan karakteristik populasi. Lalu ada skala. Skala pengukuran dan instrumen. Pertama, ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini merupakan ciri khas penelitian kuantitatif yang identik dengan data berupa angka, tabel, dan grafik. Skala pengukuran berkaitan dengan panjang pendeknya interval alat ukur dalam penelitian. Jika didefinisikan, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Lalu ada teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini, cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data peneliti dari responden. Setiap metode penelitian memiliki kekhasan tersendiri dalam pendapatan data. Penelitian kuantitatif ini memiliki ciri khas statistik berupa angka-angka nominal. Karena berupa angka atau nominal, maka teknik pengumpulan datanya adalah sebagai yang pertama itu ada angket. Angket merupakan jumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Lalu yang kedua ada ujian atau tes. Ujian atau tes merupakan pernyataan atau soal ujian atau tes. Yang ketiga ada dokumentasi, merupakan sejumlah pernyataan berupa daftar checklist atau tabel. Yang keempat ada wawancara, merupakan bentuk pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dalam penelitian kuantitatif. Jadi ada analisis data dan isi kuesioner juga. Kuesioner juga itu ada ciri khasnya kuantitatif, dan ciri khasnya kuantitatif itu kayak memainkan statistik dari angka-angka itu. Lalu ada analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data dalam penelitian kuantitatif yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan kesimpulan. Analisis data kuantitatif ada beberapa jenis. Antara lainnya ada yang pertama, statistik deskriptif. Jadi data ini kuantitatif yang menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan atau bentuk tabel, grafik, atau diagram. Lalu ada teknik analisis statistik yang
di deskriptif yang dapat digunakan berupa tabel, tabulasi visual, yaitu histogram, poligon, dan lain-lainnya, ukuran tendensi sentral, keamean, median, sama modus. Terus ada juga ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil, dan ukuran penyebaran, yaitu standar, deviasi, variance, dan range, dan lain-lain. Yang kedua ada statistik inferensial, analisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam analisis ini, sampel diambil dari populasi dan hasil analisis digeneralisasi terhadap populasi secara keseluruhan.